Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada para pasangan calon pengantin yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beramal baik, untuk beribadah kepadanya. Semoga amal baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Calon pengantin pasti punya tujuan di dalam kehidupannya. Dalam hal ini adalah mereka sangat menginginkan keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, yang di dalamnya penuh kasih dan sayang. Akan tetapi banyak yang beranggapan bahwa keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia itu bisa didapat kalau suaminya tampan, istrinya cantik. Ada juga yang mengatakan keluarga yang sakinah itu kalau dia dikaruniai rezeki yang banyak atau jabatan yang tinggi. Akan tetapi di dalam realita kehidupan, banyak pasangan suami istri ini suaminya tampan, istrinya cantik, tapi mereka gagal di dalam mempertahankan rumah tangganya. Ada juga yang dikaruniai harta benda yang melimpah, jabatan yang tinggi, tapi juga dia tidak bisa mempertahankan keluarganya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ukuran. Bagaimana sih keluarga itu bisa sakinah, bisa tenang, bisa bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, faqahahum fid din, wa waqqara saghiruhum kabirahum, wa razaqahum ar-rifqa fi ma'isyatihim, wal qasda fi nafaqatihim, wa bassarahum uyubahum fayatubu minha." Rawahu Daruqutni. Jika Allah menghendaki keluarga ini baik, bahagia, maka Allah memberikan kepahaman di dalam agama. Wa waqqara saghiruhum kabirahum. Dan komponen di dalam rumah tangga ini, yang muda akan menghormati yang tua menyayangi yang muda. Wa razaqahum ar-rifqa fi ma'isyatihim, di dalam pergaulannya mereka sangat lemah lembut dan sederhana di dalam membelanjakan hartanya dan mau introspeksi diri. Jadi ada 5 kriteria yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri jika rumah tangganya ingin bahagia. Yang pertama, mereka mau belajar agama, mau mendalami ilmu agama. Ketika sudah mendapatkan ilmu agama ini diamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab seseorang yang mau mengamalkan kehidupannya, mau melandasi kehidupannya dengan nilai-nilai agama ataupun ketakwaan kepada Allah,
maka dia akan diberikan beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala urusannya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka segala problem yang dihadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan rizkinya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin, saling menghormati satu sama lain. Yang muda mau menghormati yang tua mau menyayangi yang muda. Yang ketiga, lemah lembut di dalam pergaulan. Yang keempat, sederhana di dalam membelanjakan harta. Artinya apa? Rumah tangga akan mencapai sebuah kebahagiaan kalau dia mampu mengelola ekonominya, mampu mengelola rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keluarga ini mampu membelanjakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan yang memang sangat dibutuhkan. Tidak ada pembelian yang tidak diperlukan di dalamnya. Yang kelima adalah saling introspeksi. Tidak saling menyalahkan, tidak saling membenarkan dirinya sendiri. Tapi ketika dia salah, harus mengakui kesalahannya. Kalau pasangannya benar, harus mengakui bahwa pasangannya benar. Ini adalah introspeksi diri. Inilah 5 hal yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri jikalau dia ingin keluarganya sakinah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para calon pengantin yang saya hormati, jikalau Anda sudah berumah tangga, maka Anda harus mengetahui apa saja yang bisa membangun, apa saja hal-hal yang bisa menghancurkan rumah tangga. Hal-hal yang bisa membangun adalah menjaga keterbukaan. Yang kedua, saling memahami. Yang ketiga, kejujuran, kesetiaan diiringi dengan sikap tanggung jawab. Yang keempat, meneladani Rasulullah, yaitu sifat amanah. Yang kelima, memenuhi kebutuhan fisik dan non-fisik. Menjaga keterbukaan. Janganlah ada hal-hal yang ditutup-tutupi, yang tidak diketahui oleh pasangan. Ketika mau menikah, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Status dan sebagainya, jangan sampai ditutupi. Karena ada pasangan catin ini yang tidak tahu status pasangannya. Sehingga ketika mau daftar, dia tahu, oh ternyata pasangan saya ini sudah statusnya sudah janda, sudah duda. Itu jangan sampai ditutup-tutupi. Buka apa adanya. Sehingga mereka, pasangan kita ini mencintai kita apa adanya. Yang kedua, saling memahami. Banyak yang terjebak pada sikap menuntut. Kalau kamu bisa membahagiakan saya, maka saya akan membahagiakan kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak bisa membahagiakan saya, maka saya tidak akan membahagiakan kamu. Ini sikap yang salah. Menjadi pasangan yang baik, maka dia harus mengedepankan kebahagiaan pasangan masing-masing. Mengedepankan kebahagiaan pasangan. Jangan sampai
Kita membahagiakan orang lain, tapi tidak membahagiakan pasangan kita. Jangan sampai. Yang ketiga, kejujuran, kesetiaan diiringi dengan sikap tanggung jawab, meneladani Rasul, yaitu sifat amanah. Yang kelima, memenuhi kebutuhan fisik dan non-fisik. Ada hal-hal yang merusak atau menghancurkan keluarga kita yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah sikap menyalahkan, kritik pedas, tidak mau melihat keunggulan pasangan. Sikap membenci dan merendahkan sehingga terlontar ucapan aku menyesal menikah denganmu. Sikap membela diri dan mencari alasan. Aku sibuk di luar karena dia tidak membuatku kekerasan. Sikap mendiamkan diri dan abai. Ini adalah sifat-sifat yang dapat menghancurkan keluarga kita. Sikap menyalahkan, tidak mau melihat keunggulan. Memang tidak ada manusia yang sempurna di dalam kehidupan kita ini. Tapi kita harus perlu mengetahui bahwa walaupun Allah menjadikan manusia ini ada kekurangan, tapi Allah di dalamnya memberikan kelebihan yang sangat banyak di dalam diri pasangan kita. Oleh karena itu, janganlah kita melulu melihat kekurangannya tanpa mau melihat kelebihannya. Jangan sampai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah pasanganmu dengan baik. Jikalau ada kekurangan di dalam pasangan dirimu, maka ketahuilah bahwa Allah meletakkan kelebihan-kelebihan di dalamnya. Oleh karena itu, sekali lagi, janganlah hanya kita melihat kekurangan pasangan kita masing-masing tanpa mau melihat kelebihan yang diletakkan oleh Allah di dalam diri pasangan kita. Kalau kita hanya melihat titik hitamnya, melihat kesalahannya, tidak mau melihat titik putihnya, kelebihannya, maka sifat inilah yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Pasangan calon pengantin yang saya hormati, di dalam kehidupan rumah tangga sering suami istri ini ditimpa sebuah musibah, permasalahan atau problem. Baik problem itu yang berkenaan dengan rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi, dan sebagainya. Atau problem ini yang berkenaan dengan pekerjaan kita, ataupun yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garis, memberikan landasan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita ini ditimpa sebuah problem ataupun permasalahan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45 ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar beruntung.
dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan, jika keluarga kita